Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 di mata kuliah pemeriksaan akuntansi teori dan kasus di kelas 11 4B15 yang beranggotakan Andika Pratama yaitu saya sendiri, yang kedua Dea Fitriani, Sota Marwati, dan Afiani Zurukul, yang akan mempresentasikan dengan judul Proof of Case, yaitu pengujian terhadap kas. Kami akan menjelaskan beberapa poin. Yang pertama, pengertian saldo kas. Yang kedua, tujuan audit saldo kas. Yang ketiga, pengujian pengendalian siklus kas 1-2 yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang akan dilanjut oleh Alfiani dari pengujian pengendalian siklus kas 3-7. Pengertian pengujian substantif saldo kas oleh Alfiani. Tujuan pengujian substantif saldo kas dan pengauditan dana kas kecil yang akan dijelaskan oleh Sofa. Dan terakhir soal dan kesimpulan yang akan dijelaskan oleh Dea Fitriani. Dalam neraca, kas merupakan aktiva yang paling lancar karena paling sering berubah. Pada setiap transaksi dengan pihak luar selalu mempengaruhi kas. Kas yang dicantumkan di neraca terdiri dari dua unsur. Yang pertama, kas di tangan perusahaan adalah yang terdiri dari penerimaan kas yang belum disetor ke bank, yang berupa uang tunai, pos wesel, certified check, kasir cek, cek pribadi, dan bank draft. Dan yang kedua, kas di bank, yaitu yang berupa simpanan di bank, yang berbentuk rekening giro. Tujuan audit saldo kas yaitu untuk memperoleh bukti tentang masing-masing asersi signifikan yang berkaitan dengan transaksi dan saldo kas. Tujuan audit ditentukan berdasarkan atas kelima kategori asersi laporan keuangan yang dinyatakan oleh manajemen. Adapun 8 dokumen dan catatan. Yang pertama, bukti kas masuk. Yang kedua, surat pemberitahuan. Ketiga, daftar surat pemberitahuan. Keempat, bukti setor. Kelima, bukti kas keluar. Keenam, permintaan pengeluaran kas kecil. 7, bukti pengeluaran kas kecil. Dan yang terakhir, permintaan pengisian kembali kas kecil. Adapun langkah-langkah pengujian pengendalian siklus kas. Yang pertama, lakukan pengamatan terhadap pemisahan fungsi penyimpanan kas dengan fungsi pencatatan. Untuk memperoleh keyakinan bahwa catatan akuntansi diserahkan oleh fungsi yang tidak merangkap fungsi penyimpanan kas. Yang kedua, lakukan pengamatan terhadap fasilitas pengamanan yang melindungi kasir dari pencurian dan perampokan kas yang disimpan. Untuk menjaga keamanan kas, kasir harus dilengkapi dengan fasilitas pengamanan yang dapat melindungi kas tersebut dari kemungkinan pencurian dan perampokan. Ruangan khusus untuk kasir, lemari besi, register kas, dan sistem peringatan merupakan contoh beberapa fasilitas yang dicari oleh akuntan dalam melaksanakan pengamatan ini. Poin 3, yaitu mintalah salinan notulen rapat direksi mengenai pembukaan dan penutupan rekening bank serta pembentukan dana kas kecil. Nah, penjelasannya untuk memperoleh keyakinan bahwa semua pembukaan dan penutupan rekening giro di bank serta pembentukan dana kas kecil di otoritas oleh direksi, akuntan meminta dari kliennya salinan notulen rapat direksi yang membahas hal tersebut. Selanjutnya poin keempat, mintalah salinan polis asuransi, fidelity bond, cash on hand, dan cash in transit untuk membuktikan bahwa kas yang ada di tangan dan yang dalam perjalanan telah dilindungi dari risiko perampokan oleh pihak luar dan penggelapan oleh kasir. Akuntan meminta salinan polis asuransi, fidelity bond, cash on hand, dan cash in transit. Selanjutnya poin kelima, yaitu ambil sampel bukti kas
Ambil sampel bukti kas masuk. Untuk memperoleh keyakinan mengenai adanya unsur pengendalian intern dalam penerimaan kas, akuntan mengambil sampel bukti kas masuk yang disimpan di dalam arsip di jurnal, buku besar, dan laporan. Bukti kas masuk diperiksa, yaitu salah satunya otoritas yang tercantum di dalamnya. Kalian bisa lihat di sini selanjutnya ada surat pemberitahuan dari debitur yang melampirnya, jumlah kas yang diterima menurut bukti kas yang masuk dengan daftar surat pemberitahuan dan bukti setor bank yang bersangkutan. Pencatatannya dalam kartu piutang dan jurnal penerimaan kas. Selanjutnya poin 6 adalah ambil sampel bukti kas keluar yang telah dibayar. Prosedur pemeriksaan ini telah dilaksanakan oleh akuntan pada pengujian kepatuhan terhadap siklus pembelian. Bukti kas keluar diperiksa mengenai otoritasi yang tercantum di dalamnya, nomor urut tercetak, kelengkapan dokumen pendukungnya, otoritas yang tercantum di dalam dokumen pendukungnya, cap lunas yang dibutuhi pada dokumen penduduknya, pencatatannya ke dalam register cek, pencatatannya dalam buku pembantu yang bersangkutan, kesesuaiannya dengan jumlah cek yang tercantum di dalam rekening koran. Ambil berita secara perhitungan kas. Praktik yang sehat mengharuskan dilakukannya penghitungan secara periodik kas yang ada di tangan dan pencocokan. Pengujian substantif saldo kas. Prosedur pengujian substantif yang dapat diterapkan untuk memperoleh bukti material beberapa asersi. Pada kebanyakan audit, auditor terutama menekankan pada asersi keberadaan dan keterjadian mengingat besarnya kemungkinan overstatement kas, tingginya risiko overstatement kas, terutama disebabkan oleh adanya peluang pencurian. Oleh karena itu, auditor perlu mengadakan perhitungan kas di tangan dan memperoleh konfirmasi atas kas di bank dari bank. Dari berbagai prosedur pengujian substantif yang mungkin, auditor dapat merancang program audit untuk mencapai tingkat risiko deteksi yang dapat diterima. Bila terjadi tingkat risiko deteksi yang dapat diterima adalah rendah untuk suatu asersi, maka lebih banyak prosedur pengujian substantif yang perlu dilakukan, dan auditor perlu mengintensifkan efektivitas prosedur pengujiannya. Tujuan pengujian substantif saldo kas. 1. Memperoleh keyakinan terhadap keandalan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan kas. 2. Membuktikan keberadaan kas dan keterjadian transaksi yang berkaitan dengan kas yang dicantumkan di neraca. 3. Membuktikan hak kepemilikan klien atas kas yang dicantumkan di neraca. 4. Membuktikan kewajiban klien yang dicantumkan di neraca. 5. Membuktikan kewajaran penilaian kas yang tercantum di neraca. Auditor melakukan berbagai pengujian substantif berikut ini. Pemeriksaan bukti pendukung transaksi yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas. Perhitungan terhadap kas di tangan pada tanggal neraca. Konfirmasi kas di bank. Membuktikan kewajaran penyajian dan pengungkapan kas di neraca. Pengauditan dana kas kecil. Dana kas kecil dibentuk dengan cara memindahkan atau menyisihkan sebagian kecil rekening kas perusahaan ke rekening kas kecil dengan sistem dana tetap (impres). Tujuan pembentukan dana kas kecil adalah untuk menyiapkan kalau sewaktu-waktu secara mendesak perusahaan perlu mengeluarkan sejumlah kecil kas. Pengendalian yang dapat diterapkan untuk dana kas kecil antara lain: dana dijaga dan dikelola pada tingkat jumlah yang tetap. Dana kas kecil hanya dipegang oleh satu orang. Kas dana tersebut dikunci dan disimpan dalam kotak yang aman meski tidak terpakai. Pengeluaran kas hanya diizinkan untuk jumlah yang relatif kecil. Adanya nota atau dokumen bernomor urut tercetak yang harus mendukung setiap pembayaran. Dan dana kas kecil tidak dicampur penggunaan dan penyimpanan dengan dana untuk kegiatan lainnya. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus tentang audit kas kecil atau Petikas pada PT Seroja. Soalnya adalah kas yang ada di PT Seroja pada tanggal 31 Desember 2016 terdiri dari Petikas dan saldo rekening giro pada beberapa bank di Jakarta dan Surabaya.
Untuk mendukung hasil audit yang Anda lakukan terhadap rekening kas dan bank perusahaan, Kas of Name dilakukan oleh auditor di hadapan Rina, kasir PT Seroja pada tanggal 31 Desember 2016 dari jam 10 sampai jam setengah 12. Berikut ini adalah hasil perhitungan kas yang dilakukan oleh auditor ke AP Inco. Uang kertas terdiri dari 50.000 berjumlah 1 lembar, uang 20.000 berjumlah 2 lembar, uang 10.000 berjumlah 5 lembar, uang 5.000 berjumlah 10 lembar, uang 1.000 berjumlah 20 lembar, uang 500 berjumlah 20 lembar, uang 100 berjumlah 20 lembar. Nah, kita totalkan dulu ya antara uang kertas dan jumlahnya, yaitu 50.000 berjumlah 1 lembar. Di sini totalnya adalah 50.000. Kemudian kita totalkan dulu semuanya sehingga akan menghasilkan jumlah yaitu 222.000. Kemudian kita lakukan hal yang sama kepada uang logam. Di sini uang logam terdiri yang 1.000 itu enggak ada ya. Terus yang 500 berjumlah 10 koin, yang 100 gak ada, yang 50 gak ada, yang 25 gak ada. Nah, kita jumlahkan dulu semuanya sehingga mendapat hasil 5.000. Lalu di sini terdapat cash in bank. Cash dan wesel harus disetor, gak ada. Cek mundur 53.000, pengeluaran kas yang belum direimburse atau diganti 580.000. Uang muka pegawai atau bon sementara 150.000. Nah, kemudian kita isi saldo per audit, saldo per buku, dan perbedaan. Nah, di sini kan sudah saya isikan saldo per auditnya 227.000. Nah, 227.000 ini kita cari dengan cara total uang kertas dan total uang logam, yaitu 222.000 ditambah 5.000, yaitu 227.000. Nah, sedangkan saldo per buku ini didapat dari soal, yaitu 235.000. Kemudian kurangin saja saldo per audit dan saldo per buku untuk mendapatkan jawaban perbedaan, yaitu 8.000. Setelah mendapatkan jawaban perbedaan antara saldo per audit dan saldo per buku, kita langsung saja mengisi jurnal penyesuaiannya. Kita isi dengan tanggal keterangan debit kredit. Tanggalnya kita isi dengan tanggal 31 Desember 2016. Keterangannya kelebihan kas pada kas, debitnya 8.000, kreditnya 8.000. Nah, begitulah cara untuk mengaudit petty cash di PT Seroja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya adalah pengujian substantif terhadap saldo kas ditunjukkan untuk memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan kas, membuktikan keberadaan kas dan keterjadian transaksi yang berkaitan dengan kas yang dicantumkan di neraca, membuktikan kelengkapan transaksi yang dicatat dalam catatan akuntansi dan kelengkapan saldo kas yang disajikan dalam neraca, membuktikan hak kepemilikan klien atas kas yang dicantumkan di neraca, membuktikan kewajaran penilaian kas yang dicantumkan di neraca, membuktikan kewajaran penyajian dan pengungkapan kas di neraca. Maksudnya adalah dalam prosedur audit awal, auditor membuktikan keandalan catatan akuntansi kas yang diselenggarakan oleh klien dengan cara mengusut saldo kas yang dicantumkan di neraca ke dalam akun yang diselenggarakan di dalam buku besar, membuktikan ketelitian penghitungan saldo akun kas di dalam buku besar, dan membuktikan sumber pendebitan dan pengkreditan akun kas di dalam buku besar ke dalam jurnal penerimaan kas dan register cek. Pada dasarnya, proses audit memiliki tujuan untuk menilai kewajaran suatu entitas. Dalam proses pengaudit kas, auditor memiliki tujuan untuk memperoleh keyakinan bahwa saldo kesiangan ada di neraca benar-benar sesuai dengan saldo yang sebenarnya sebagaimana telah disesuaikan dengan bukti-bukti yang tersedia.